nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman jamaah subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh Sabtu yang kedua, seperti biasa materi yang sedang kita bahas adalah akidah Islam, dengan judul besarnya masih membahas al-imanu billahi, yaitu iman kepada Allah. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas janji Allah kepada orang yang beriman. Kita ringkas ya pembahasan bulan lalu. Yang pertama, Allah berjanji kepada orang yang beriman itu bahwa orang beriman akan mendapatkan keberuntungan. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh orang yang beriman itu beruntung. Yang kedua, innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Orang beriman akan mendapatkan hidayah. Hanya orang yang beriman yang tahu siratul mustaqim. Yang ketiga, walillahil izzah walirasulih walil mu'minin. Orang beriman akan mendapatkan izzah, kekuatan. Yang keempat, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Orang beriman akan mendapatkan nasrun, pertolongan. Yang kelima, orang beriman la yastakhlifannahum, akan menjadi khalifah fil ardi, di muka bumi. Yang keenam, innallaha yudafi' 'anil ladzina amanu. Orang beriman akan mendapatkan pembelaan. Yang ketujuh, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang beriman akan selalu mendapatkan al-amnu, rasa aman. Yang kedelapan, tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan najat, keselamatan. Yang kesembilan, wa kana bil mu'minina rahima. Orang beriman itu akan mendapatkan rahmat. Allah menyayangi, rahim ya. Allah menyayangi bil mu'minin rahima, menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Nah, bulan lalu sampai sana ya, sampai nomor
9. Mudah-mudahan masih ingat ya. Karena ini akan menjadi pemicu, menjadi motivasi agar kita selalu meningkatkan kualitas keimanan, mendapatkan keberuntungan, keselamatan, pembelaan ya, pertolongan, kekuatan, hidayah dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bagian ke-10 judulnya, orang beriman dijanjikan Allah dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, amila sholihan, beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Apakah bisa amal soleh dipisah dengan iman? Tidak ya. Tidak ada amal soleh tanpa iman. Amal yang baik itu belum tentu disebut amal soleh kalau tidak didasari, tidak dilandasi dengan iman, tidaklah disebut amal soleh. Apa yang disebut dengan amal soleh itu? Biasanya apa yang kita bayangkan dari amal soleh teh nu kumaha? Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ya. Saya cek bahwa yang disebut amal soleh itu adalah amal yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan An-Nahl 97. Jadi ukuran amal soleh itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu berarti amal soleh dulu atau ilmu dulu? Ilmu dulu ya. Tidak mungkin orang melakukan amal soleh ilmunya belum tahu. Makanya Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari menjelaskan babul ilmi qoblal qawli wal amali. Bab tentang ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dahulukan ilmu sebelum amal. Jadi lain amal heula tapi ilmu heula. Tidak disebut amal soleh kalau ternyata amal itu tidak ada petunjuknya dari Al-Quran, tidak ada petunjuknya dalam Sunnah. Maka di sini Allah berjanji kepada orang yang beramal soleh itu, fala nuhyiyannahu, maka kami Allah akan memberikan kepada dia hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Nu kabayang ku urang secara manusiawi gitu ya. Nu disebut kehidupan nu baik teh nu kumaha? Nu kabayang beungharnya kaya lah gitu ya. Kalau kita lihat orang kaya hartanya gitu, terus anaknya sukses gitu ya. Ketika kita mendengar sukses seorang anak, nu kabayang apa? Pekerjaannya, gajinya gede, disebut weh
sukses. Padahal teu bisa sholat. Sukses tidak? Nah, Imam Ibnu Katsir mencantumkan hadis. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan itu? Ada yang menafsirkan al-qanaah, hayatan thayyibatan itu adalah qanaah. Tapi Ibnu Katsir mencantumkan 3 hadis ya tentang ayat ini. Hadis pertama, beliau mengatakan atau mengutip hadis, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam itu. Jadi orang yang beragama Islam itu sungguh telah beruntung, hidayah ini ya. Wa ruziqa kafafan. Yang disebut hayatan thayyibah itu dia diberikan rizki dengan cukup, kafafan, cukup. Makanya doa Rasulullah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Rasulullah kalau meminta rizki itu bukan meminta jumlah kuantitas, tapi beliau ingin yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikan kepadaku kecukupan dari yang halal darimu daripada yang haram. Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Orang yang mendapatkan hayatan thayyibah itu, kata hadis, Allah memberikan sikap qanaah kepada dia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah yang disebut hayatan thayyibah. Aya dina agama Islam anu kahiji, anu kadua diberikan rezeki yang cukup, dan yang ketiga diberikan sikap qanaah. Qanaah itu artinya radhiya bima qasama, selalu ridho dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah. Jadi qanaah mah tara ningali kaluhur. Kalau ningali kaluhur keteh ngarusak sikap qanaah. Makanya dalam hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Qanaah. Kata Rasulullah, lihatlah orang yang lebih bawah di hadapanmu. Lamun orang boga motor ningali teh kanu boga sepeda. Tapi sepeda ayeuna mah da marahal nih. Nu make sepeda ayeuna mah baleunghar nya. Ya. Jadi boga sepeda teh bukan itu mah untuk kesenangan pribadi ya. Hobi. Nah itu qanaah, melihat kepada orang yang bagian rezekinya lebih bawah daripada kita gitu. Kalau kita punya rumah 10 meter gitu, ninggalina kanul 5 meter ya. Wala tanzuru, jangan kalian melihat, memandang ila man huwa fauqakum, kepada orang yang di atas kalian. Akibatnya apa? Kalau kita terlalu banyak tangga ningali kaluhur ya, dari sisi ekonomi, kata Rasulullah, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Akibatnya itu selalu meremehkan nikmat Allah. Itu bahayana teh eta. Syaru mah boga ieu urang mah kieu we hirup teh. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, itulah yang disebut hayatan thayyibatan. Hadis kedua, hayatan thayyibah itu man hudiya lil Islam, orang yang diberikan hidayah lil Islam, terhadap Islam.
berada dalam agama Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupannya selalu diberikan kecukupan. Sampai Nabi itu berlindung kepada Allah dari sifat al-faqr, ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wadillah wal qillah. Memang penyakit, ya. Kufur, kemudian fakir. Fakir itu sikap yang selalu membutuhkan, ya. Loba kebutuhan, tapi tidak ada untuk mencukupi kebutuhan itu. Kartosnya, jadi orang teh aya kabutuh tapi teh aya keur naon tah? Teh aya artosna, itu yang disebut al-faqri. Wadzillah wal qillah. Rasulullah juga berlindung kepada Allah dari qillah, sesuatu yang sedikit, segala kurang. Ya. Karena itu penyakit yang harus kita berlindung kepada Allah. Wa qana'a bihi, dan dia wa quni'a bihi, dan dia diberikan sikap qanaah. Itulah hayatan thayyibah. Mendapat hidayah Islam, hidupnya selalu mendapat kecukupan, kafafan, ya. Wa quni'a bihi, dan diberi sifat qanaah. Hadis yang ketiga, innallaha la yudlimu mu'minan hasanatan. Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu yu'ta biha fid dunya, dia akan diberikan kebaikan di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan mendapat balasan di akhirat. Berbeda dengan orang kafir, fayud amu bihasanat ma amila biha. Orang kafir kalau kita lihat ada kebaikan-kebaikannya yang Allah berikan. Ma amila biha, apa yang telah dia amalkan fid dunya, di dunia. Jadi orang kafir mah hanya mendapat kebaikannya di dunia. Hatta idza afdo ilal akhirah, ketika dia berada di akhirat, lam takun lahu hasanatun yudzabih, tidak ada satupun kebaikan yang akan diberikan balasan. Itu ruginya orang kafir. Kemudian berikutnya yang ke-11, ya. Janji Allah kepada orang yang beriman akan mendapatkan berkah, barokatin. Surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas samai. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokatin, berkah, minas samai, dari langit, wal ardi, dan berkah dari bumi. Jadi ini janji Allah. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa hidupnya penuh dengan barokah. Yang kita bayangkan barokah itu apa? Naon tah berkah teh? Sering pernah ya saya bahas di buku Risalah Ibadah, kan ada menggapai berkah dengan ibadah. Jadi berkah itu ukurannya subutul khairil ilahi, tetapnya kebaikan Allah pada bisyai, pada sesuatu. Hidup yang berkah, hidup yang ada dalam ridho Allah. Rumah yang berkah, harta yang berkah, anak yang berkah, itu mendorong ketaatan kepada Allah. Nah, itu barokah. Kalau tidak menghasilkan ketaatan,
tidak mendorong ketaatan kepada Allah, namanya barokoh ya. Jadi ada barokah, ada barokoh. Barokah itu yang baik, barokoh itu yang buruk. Maka Allah berjanji menurunkan berkah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Yang ke-12, wa annallaha ma'al mu'minin. Orang beriman akan mendapatkan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan yang khusus dari Allah. Makanya hadis qudsi mengatakan, ana ma'a dhanni abdi bi. Ini hadis hebat ya. Kalau kita bisa mengamalkan, hebat ini. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini tergantung prasangka hamba kepadaku. Jadi Allah itu tergantung kita ya. Semakin husnudzon kita kepada Allah, maka kita akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Kalau dalam hadis lain, man zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Orang yang mengingatku, kata Allah, di dalam dirinya, aku akan mengingat dia di dalam diriku. Man zakaroni fi malain. Barang siapa yang mengingatku dalam satu kelompok, zakartuhu fi malain khairim minhum, maka aku akan mengingat dia yang lebih baik dari kelompok itu. Dalam hadis lain, barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal ya, maka Allah akan mendekatnya satu hasta. Kalau dia mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekatnya satu depa, 2 kali lipat. Kalau dia mendekat kepada Allah sambil apa ya, berjalan, maka Allah mendekatnya sambil berlari. Itulah wa annallaha ma'al mu'minin. Makanya kalau Rasulullah mengamalkannya itu dengan memperbanyak zikir ya, memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Kemudian yang ke-13, orang kafir tidak akan menguasai mereka. Surat An-Nisa ayat 141, walai yaj'alullahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir itu tidak akan bisa menguasai orang yang beriman, karena orang beriman dijaga oleh Allah. Yang ke-14, orang beriman itu akan mendapatkan at-tumaninah, ketentraman ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Sebaik-baiknya menentramkan hati bukan semata-mata dengan refreshing ya. Nya ayeuna mah ngagoes gitu ya, supaya teu parusing cenah. Ya silahkan, tapi sambil mengingat Allah. Makanya ketika orang rihlah, maka sambil tafakkur alam ya. Sanes tadabur, tafakkur. Tafakkur alam itu pemikiran yang dapat menghasilkan tauhid. Itu namanya tafakkur.
memikirkan penciptaan Allah, betapa hebatnya kekuasaan Allah, betapa indahnya ciptaan Allah. Lalu dari pemikiran itu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itulah tafakur. Jadi semakin banyak berpikir, semakin kuat ketauhidannya, itulah tafakur. Maka orang yang tafakur itu dengan mengingat Allah, mengingat ciptaan Allah, tatma'innu qulubuhum, hatinya akan menjadi tentram. Mafhum mukhalafah, ya, kebalikannya, orang yang tidak mengingat Allah, hatinya akan gelisah. Makanya dalam hadis Bukhari ada, ya, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah seperti orang mati dan orang hidup. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Kalau kata Ibnu Taimiyah, ya, zikir itu, kebutuhan manusia terhadap zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Lamun aya lauk teu aya cai kumaha? Mati. Maka begitupun hati manusia. Kalau hati manusia tidak mengingat Allah, maka hatinya menjadi mati. Tapi kan hati teh aya tilunya. Hati manusia itu ada 3. 1, qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tidak terlalu cinta dunia, hati yang selalu digunakan untuk taat mengingat Allah, itu qalbun salim. Yang kedua ada qalbun mayyit, hati yang mati, hatinya orang-orang yang kafir. Rajal makafir mah a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Makanya hati orang kafir itu sudah mati. Kalau hati sudah mati, tidak akan bisa menerima kebenaran. Tanu katilu mah tengah-tengah, tidak selamat, tidak mati. Naon tah? Qalbun marid, hatinya orang yang sakit. Kumaha hati orang yang sakit? Dia masih ada potensi untuk merubah hati itu. Jadi qalbun marid itu ada penyakit hati, tapi masih bisa diperbaiki hati itu. Maka sebaik-baiknya memperbaiki hati dengan meningkatkan ketauhidan, yaitu bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Maka Allah menegaskan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Makanya dalam hadis sahabat mengatakan Rasulullah sering membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Sok we sing sering maca doa eta, ya. Setelah selesai sholat dibaca. Kenapa? Karena Rasul memberikan contoh seperti itu, dan itu untuk mengkokohkan, menetapkan hati kita berada dalam agama Allah. Yang ke-15, mendapatkan pertolongan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung, penolong. Bagi siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman.
yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Allah mengeluarkan mereka orang beriman itu dari kegelapan, kekufuran, ilan nur, kepada cahaya. Sedangkan orang kafir, apakah orang kafir ada penolongnya? Apakah orang kafir ada pelindungnya? Ada. Siapa? Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Maka orang kafir pelindungnya itu adalah taghut. Saha taghut teh? Di kitab Fathul Majid, kitab tauhid ya, ada definisi taghut. Kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, itulah taghut. Jadi kalau kita mentaati hukum selain Allah, itu bisa disebut berhukum kepada taghut. Apakah hukum di Indonesia itu taghut? Nah, coba. Tidak semuanya. Aya nu benerna keneh gitu. Jadi tidak taghut 100%, ya. Apa buktinya tidak semuanya? Banyak undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam bahasa fikihnya itu disebut konun, ya. Konun, undang-undang, aturan. Kalau syariat Islam disebutnya syariat, ya. Jadi ada konun, ada syariat. Kalau syariat itu datangnya dari Allah, wahyu, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kalau konun, undang-undang itu dibuatnya oleh manusia. Apakah isinya sejalan dengan Quran Sunnah? Kalau sejalan dengan Quran atau Sunnah, berarti itu tidak disebut taghut. Tapi kalau yang digunakan itu menyalahi Quran Sunnah, itulah taghut, yang diibadahi selain daripada Allah. Salah satunya berhukum bukan dengan hukum Allah. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kalau taghut sebaliknya, mengeluarkan mereka orang kafir dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini harus jadi akidah, bahwa orang kafir itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kemudian berikutnya, janji Allah kepada orang beriman di akhirat. Nu tadi mah di dunia, ya. Diselamatkan, diberi pertolongan, diberikan hidayah, diberikan pembelaan, disertai oleh Allah, diberikan ketentraman dan yang lainnya. Itu balasan di dunia. Jadi orang beriman itu sudah mendapatkan balasan dari Allahnya di dunia. Lalu apa janji Allah kepada orang beriman di akhirat? Maka di akhirat Allah menjanjikan kepada orang beriman akan masuk surga. Tong ragunya. Jadi ulah kieu abdi teh ka surga moal. Kalau sudah yakin tidak ada keimanan dalam diri, pasti masuk surga. Ngan cara masuk surga teh beda-beda gitu. Aya sabiqun bil khairat, asup surga teh tanpa hisab. Aya nu kadua mah muqtasid, masuk surganya itu dihisab dulu tapi sebentar. Ada yang memang masuk surganya itu kelompok zalimun di nafsi, yaitu terlalu banyak dosanya, terlalu sedikit amal solehnya, wayahna gitu, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, akan mendapatkan balasan terlebih dahulu. Kemudian orang yang beriman itu di akhirat akan melihat Allah, melihat Rabb mereka, dekat dengan Allah,
mendengar ucapannya, dan Allah ridho kepada mereka. Di sini saya cantumkan 4 ayat diantaranya ya. Sebetulnya ini akan kita bahas lagi ketika membahas iman kepada hari akhir. Di sana ada pembahasan surga ya, salah satunya pembahasan surga, termasuk apa saja kenikmatan surga itu. Ayat pertama dari yang 4 ayat itu, surat At-Taubah ayat 72, Allah berjanji, wa'adallahul mu'minin wal mu'minat. Allah berjanji kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nanti dibaca di surat Muhammad ya. Sungai-sungainya itu ada yang dari susu ya, ada yang dari madu. Bukan sungai sekarang, kalau sungai Citarum bukan gitu ya. Sungai yang penuh dengan kenikmatan gitu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ada surga, ada sungainya. Jadi gambaran bahwa sungai itu adalah sesuatu yang indah ya, sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Maka Allah gambarkan surga itu dengan sungai. Jannat jama apa namanya? Jama taksir. Jama muannas salim. Menunjukkan surga itu tidak satu. Dalam hadis surga teh aya 100 derajat. 100. Pintunya ada seberapa? Pan bade lebet ke surga. Kena terang pintu nah heula berarti. Terang pintu ke lebet ka mana? Ke diusir ku malaikat salah asup cenah ieu. Pintunya itu ada 8 ya. Ada pintu surga yang bisa, ada amal yang bisa mendorong orang untuk masuk melalui pintu mana saja. Siapa? Sahabat Abu Bakar. Bebas, Abu Bakar mah dipanggil dari 8 pintu ya. Ini ada amal yang kalau kita mengamalkannya bebas masuk mau pintu mana saja, yaitu ahli wudu. Ahli wudu. Itu di Bulughul Maram hadis terakhir bab wudu ya. Tidaklah seseorang sempurna wudunya setelah itu mengucapkan syahadat, kecuali akan dibuka baginya pintu-pintu surga yang 8. Dibuka pintu surga yang 8. Nah kemudian ketika sudah di surga itu, hadis mengatakan ada 100 derajat. Yang paling tinggi siapa? Al-Mujahid. Ya surga Firdaus. Di mana surga Firdaus? Di luhur, di handap? Di tengah. Tingkatannya paling tinggi, tapi posisinya aya di tengah. Ausatuhu katanya. Ya. Tengah-tengah. Jadi mata air surga itu ada di surga Firdaus. Jadi surga di luar Firdaus dikirim airnya dari surga Firdaus. Ya. 100 derajat itu yang paling tinggi mujahid, orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah. Kemudian di surga itu kalau orang sudah masuk surga, apakah bisa keluar dari surga ke neraka? Tidak ada ya. Yang ada dari neraka ke surga. Teu aya tos di surga ke neraka. Ada yang di hadis Bukhari nanti bisa dibaca, ada orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena ada misqalu habbatin min iman, sebesar biji dari keimanan. Itu mahalnya iman.
bisa menyelamatkan orang dari neraka ke surga. Tapi dipicin heula, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman. Kemudian dilemparkan ke tempat yang disebut Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Sancan ka surga tadi alungkeun kadinya nu asalna hideung ya. Kenapa hitam? Karena diduruk di sini neraka. Ketika dibersihkan muncul warnanya sofro multawiyah, koneng. Geus dibersihkeun di Nahrul Hayat. Duka saha eta teh? Bisa jadi urang gitu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Tong aya pikiran hayang nyobaan di neraka. Berat gitu ya. Kemudian wa masakin thayyibah fi jannati adan. Orang beriman dijanjikan Allah tempat-tempat yang baik fi jannati adnin, di surga-surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah adalah lebih besar. Dzalika huwal fauzul adzim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Ayat kedua, kenikmatan di surga itu, janji Allah kepada orang beriman di akhirat itu, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kalau nadhirah pakai dha ya, pakai dha. So ada titik. Kalau nazirah itu pakai za. Bedanya kalau wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah orang beriman itu nadhirah, berseri-seri ya. Berarti gambaran wajah surga mah yang suka berseri-seri itu. Jadi mun amrok jeung batur teh gambarkan wajah surga. Iya mah tiap amrok teh wajah neraka. Serem gitu ya. Itu sudah digambarkan. Kalau ingin tahu buah surga, naon buah surga itu? Naonnya? Makanan surga apa? Innal muttaqina mafaza hadaiko wa a'naba. Anggur ya. A'naba. Wa kawaiba atroba wa ka'san dihako. Nah itu ya. Kalau buah-buahannya selain anggur, pisang. Oh. Jadi nu dagang cau jeung dagang anggur. Termasuk dagingnya daging burung ya. Walah matoirin ya. Jadi itu makanan ahli surga. Wajahnya suka berseri-seri itu. Ila rabbiha nadhirah. Kemudian ahli surga itu akan melihat kepada Allah. Ayat ketiga, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam jannat, taman-taman dan sungai. Gambaran surga itu taman dan sungai. Makanya taman-taman suka penuh ya. Memang orang suka di sana. Kemudian sok resep nulin ke laut, ke sungai, karena itu gambaran surga ya. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Allah, inda malikim muqtadir, di sisi Rabbnya yang berkuasa. Kemudian ketika ahli surga itu saling bertemu, tahiyyatuhum, salam penghormatan kepada mereka orang beriman, yauma yalqaunahu, pada hari mereka menemui Allah, salamun, yaitu salam.
di keselamatan. Maka ucapan assalamualaikum ucapan ahli surga. Wa a'adda lahum ajron karima, dan Allah menyediakan bagi mereka pahala yang mulia. Nah, itu gambaran sederhana ya. Masih banyak kalau kita ungkap hadis-hadisnya atau termasuk juga Al-Quran yang menjelaskan betapa hebatnya kenikmatan surga. Bahkan di hadis nanti disebutkan secara umum, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala qalbin khatarat. Sebetulnya tidak bisa terbayangkan, tidak bisa dilihat oleh mata, itu bisa dibayang-bayang gitu. Tidak bisa didengar oleh telinga dan tidak bisa digambarkan oleh hati. Nu tadi mah sungai, kemudian kebun ya, pisang tadi, anggur, itu mah gambaran sederhananya begitu ya. Tapi gambaran yang lebihnya tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, hanya bisa dirasakan nanti di akhirat. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang iman kepada Allah ya. Walaupun ini pembahasannya masih singkat, pembahasan lengkapnya tentu masih banyak yang belum kita ungkap. Dan insya Allah untuk bulan depan masuk pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Insya Allah akan dibahas pada bulan yang akan datang. Sekian untuk subuh ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.